Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Iya, bagaimana keadaan hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa dipertemukan dalam forum ini. Ya alhamdulillah ya. Kemudian jangan lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari alam kegelapan menuju arah yang terang benderang ini. Masya Allah, masalah Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Iya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Jadi siapa yang tidak hadir ke kelas? Oke, semuanya hadir ya. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu tentang yang berkaitan tentang puisi ya. Ada yang tahu apa itu puisi? Oke. Ya adik, silahkan. Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Oke. Jadi kita lanjut kompetisi di sini. Ibu akan membacakan dulu untuk kompetensi dasar dan indikator kita hari ini serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk kompetensi dasar kita hari ini ada dua ya adik-adik. Yang pertama, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca ya. Kemudian KD yang kedua yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian untuk indikator, yang pertama mengkaji unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, menulis puisi-puisi yang konseptual atau sesuai dengan keadaan saat ini ya, yaitu wabah virus COVID-19 dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Ya. Di sini ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menentukan unsur-unsur pembangun puisi secara benar yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan dan memahami isi puisi yang dibaca atau yang diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menuliskan teks puisi yang konseptual sesuai dengan keadaan saat ini, yakni wabah virus corona, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Ya, jadi itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Baiklah adik-adik, di sini kita akan masuk pada materi inti pembelajaran kita. Jadi siapa di sini yang pernah membaca puisi? Oke, banyak ya. Atau yang gemar menulis puisi ada mungkin? Oke, jadi puisi memang termasuk dalam suatu karya sastra yang indah dan menarik untuk dibaca ya adik-adik, seperti puisi Rangga di sebuah film yang berhasil menarik perhatian banyak remaja Indonesia. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa itu puisi, kemudian unsur-unsur pembangunnya, kemudian struktur batin puisi itu. Yang pertama, pengertian puisi. Jadi puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja itu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi ya. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk puisi. Di sini ada 4. Yang pertama, majas dan irama. Jadi teks puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Sedangkan jadi pengertian majas adalah majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Jadi majas yang biasa digunakan itu adalah majas personifikasi, majas paralelisme,
majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan ya adik-adik. Kemudian irama atau musikalitas. Jadi irama atau musikalitas adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada hakikatnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti kecewa, sedih, rindu, dan bahagia. Oke. Yang kedua, yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Jadi, penggunaan kata-kata konotasi adalah kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya ya. Kata itu telah mengalami penambahan baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi ya, dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak mengungkapkan makna-makna. Kata-kata bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan ya. Kemudian kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu, misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Kemudian tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang dipahami secara umum. Kemudian kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Kemudian pengimajinasian dalam bentuk yang terakhir ya. Pengimajinasian adalah kata-kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair ya. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara imajinasi atau imajinasi auditif, kemudian melihat benda-benda yaitu imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda yakni imajinasi taktil. Ya, kemudian struktur batinnya. Yang pertama di sini ada tema. Jadi tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada suasana. Jadi nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologi yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca ya. Jadi nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Kemudian yang ketiga, perasaan dalam puisi ya. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jadi jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai ekspresi ia akan menggunakan imajinasi majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Iya itu ya. Kemudian yang terakhir, amanat ya. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut ya. Jadi di sini struktur batin puisi itu ada 4 ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Iya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah di sini ibu akan memberikan contoh puisi yang konseptual tentang wabah COVID-19 ya. Berikut untayan kata-kata dalam puisi Yusuf Kala mengenai coronavirus. Jadi untuk puisinya, contoh puisinya ini ibu sebentar akan kirim di classroom. Jadi kalian di sini kalian mendiskusikan contoh puisi ini dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi ya. Kemudian
uh, kemudian mendiskusikan struktur batin puisi ya. Ya, Ibu sebentar kirimkan. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, jadi Ibu mau bertanya dulu mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Jadi bagaimana? Yang tadi semua sudah paham? Iya, paham ya. Kalau sudah paham, Ibu mau bertanya dulu. Ada ya, jadi yang tahu unsur-unsur pembangun puisi siapa? Silakan angkat tangan. Oke, baik, silakan deh. Oke, baik sekali. Ya, ada lagi dari yang lain? Oke, sudah ya. Iya. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa puisi adalah jenis karya sastra berbentuk karangan terikat yang menggambarkan perasaan dari penyairnya. Maksudnya adalah puisi biasanya dibatasi oleh aturan-aturan seperti yang dijelaskan tadi di atas ya. Jadi tidak sembarang dalam membuat puisi, harus sesuai dengan unsur-unsur dan strukturnya ya yang telah ditentukan. Iya, jadi untuk tugasnya hari ini Ibu akan memberikan satu buah tugas. Tugasnya ini per individu ya, yakni membuat puisi yang konseptual tentang pandemi COVID-19 ini ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dan strukturnya ya. Iya. Oke, cukup sekian adik-adik untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat semua ya. Ya kan. Jadi kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Iya. Oke, baiklah. Saya Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum